Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hartono Vlog ya. Dan seperti biasa masih membahas tentang seputar GERD dan anxiety ya, atau psikosomatis atau gastritis atau dispepsia. Dan banyak lagi istilahnya ya. Dan di video kali ini saya akan membuat video dan ada yang nanyain ya, Bang, berapa lama sih ini saat dulu terkena GERD dan anxiety ya, atau apa ya waktu. Dan saya itu di video kali ini akan menjelaskan ya tentang banyak yang nanyain ya gitu ya. Dan oke, sebelumnya saya minta dukungan kalian ya untuk mensubscribe channel saya Hartono Vlog ya, agar lebih semangat lagi untuk membuat video yang bermanfaat ya. Dan semoga kalian sehat jasmani dan rohani, dan banyak rezeki, dan tetap semangat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya tahu juga kalian itu semuanya itu orang baik ya, ya itu ya. Dan oke. Dan saya dulu pernah ya terkena GERD dan anxiety. Pengalaman saya ya itu di waktu tahun 2019 ya, tapi sebelum COVID ya. Itu saya nggak tahu ya, itu lupa ya bulannya, itu mungkin Desember mungkin bulan berapa ya, Oktober Novemberan gitu ya. Pokoknya sebelum COVID-19 itu ada ya. Setahu saya tuh COVID-19 itu akhir tahun 2019 ya, itu Desember ya. Saya sudah mendengar itu ya. Di situ saya juga di situ sudah pas tahun baru juga saya tuh di situ masih ingat itu, saya masih paniknya gitu ya. Apalagi di berita itu ada itu ya. Dan masih di luar negeri atau di daerah-daerah Jakarta gitu ya, masih di luar negeri gitu ya. Itunya informasinya dari. Dan di situ saya tuh belum tahu ya ilmunya untuk kan bahwasanya kan untuk kita mengatasinya untuk menjalani 3P ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya. Jadi itu waktu itu belum tahu ya. Jadi saya kesana kemari ya, yang minum obat apa ya, belum kunjung sembuh ya, karena nggak tahu ilmunya. Terus kalau kita cemas, asam lambung akan naik, jadi kita timbul sensasi jadi cemas lagi. Jadi itu aja, muter-muter lagi, kita cemas lagi, kita asam lambung akan naik lagi gitu ya. Jadi saya tuh di ada namanya di Facebook ya, di sosial media saya itu cari tahu, dan di YouTube juga ya. Jadi pas itu saya sudah tahu ya, jadi ilmunya bahwasanya kita harus menjalani 3P ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup di situ. Dan di situ saya menjalani 3P selama 6 bulan ya, 6 bulan di situ ya. Selama 6 bulan saya itu menjalani pola makan dijaga ya, pola pikir juga saya itu, dan pola hidup ya. Dan di situ saya itu kenapa terkena GERD dan anxiety ya dulu saya itu ya, intinya pola makan, pola pikir, dan pola hidup juga ya. Karena pola makan dan pola pikir, pola hidup juga ya, kita bisa terkena GERD dan anxiety itu ya. Jadi di situ saya 6 bulan ya, 6 bulan, dan ya sensasi itu agak berkurang ya, dan sedikit demi sedikit juga menghilang ya. Tetapi ya ada kadang timbul sensasi lama, ada kan sensasi baru gitu ya. Jadi kita kadang panik lagi ya. Kita hanya mau minimalisir aja ya. Saya dulu kayak gitu ya. Dan insya Allah ya akan sembuh ya dengan menjalani 3P ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya. Dan kita kalau ada obat dokter, kita diminum obat dokternya ya. Dan kalau sudah bosan minum obat dokter ya,
kita pakai obat herbal aja ya, obat herbal aja ya, seperti kunyit kan, seperti apa temulawak gitu ya. Saya itu ya dulu sama ya obat herbal tuh, obat herbal aja ya gitu ya. Kalau obat sama obat dokter nggak tahu itu ya. Saya dulu obat ini ya, obat dokter, obat dokter dulu ya dihabisin saya itu dulu, dan pakai obat herbal ya gitu ya. Saya itu dulu kayak gitu ya, dan insya Allah akan sembuh ya dengan menjalani 3P itu ya, dan ditambah religi ya dan doa kalian yang minta pada Sang Pencipta untuk minta kesembuhan ya, insya Allah disembuhkan ya. Dan terus ya berikhtiar ya, dan ada ya banyak juga ya, ada yang 1 bulan sembuh ya, yang ada yang bahkan 2 minggu sembuh ya, bahkan ada yang 2 bulan sembuh ya. Itu tergantung pikiran kita ya, dan kalau pikiran kita bisa menangkap atau bisa selalu positif, gak selalu ini bahagia selalu ya, nggak cemas berlebihan lah gitu ya, akan cepat sembuh ya gitu ya. Jadi saya sarankan, kalau ini kan tiap hari kan ada, tiap sore ya ada sensasi gitu ya, saya sarankan ya dipijit lah supaya rileks ya, supaya mempercepat kesembuhannya, supaya rileks dan pikiran kita kan gitu ya. Terus ya secara ya waktu pas ini ya, pas habis maghrib gitu ya dipijit, habis isya boleh ya gitu ya, pijit sama orang tua atau ya yang kita percaya lah, yang mau gitu ya, sama istri atau sama suami gitu ya, supaya mempercepat kesembuhan kalian ya itu ya. Dan pagi juga ya, pagi jam 8 atau jam 7 terik matahari sudah muncul ya, itu kita berjemur, terus keluar keringat sambil olahraga ya, kita langsung mandi ya, insya Allah segar ya mandi ya. Kalau mandi itu segar ya. Terus kalau sorenya itu ya jangan kemalaman ya, jangan sampai maghrib kita mandi ya, jangan ya. Kalau bisa pas sebelum asar atau asar itu ya, sambil sholat asar gitu ya, itu ya, jangan sampai nungguin malam gitu ya, itu ya. Jadi jangan mandi nungguin malam gitu ya. Kalau kita masih kan itu ya, kadang saya juga dulu ya, kadang cuaca panas juga rasanya kayak dingin gitu ya, kayak ya pakai jaket gitu ya, dan kita berolahraga ya dan berjemur tiap hari gitu ya, setiap pagi gitu ya, dan terus berolahraga ya, dan insya Allah akan sembuh dalam ya berapa hari juga ya. Dan jangan ya, kalau nggak mandi sorenya nggak apa-apa ya gitu ya, tapi usahakan kalau tensi apa normal apa gitu ya, kita mandi pakai air hangat atau pakai air hangat gitu ya, atau dilap ya gitu ya. Dan itu saja ya, insya Allah itu bisa sembuh ya, dalam 1 bulan juga ya bisa sembuh ya, dengan menjalani 3P ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya, dan ditambah doa ya gitu ya. Dan itu saja ya di video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.